Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Warta Parlemen kita awali dengan informasi dari Komisi 2 DPR RI yang mengapresiasi kesiapan pilkada di Barito Kuala, Kalimantan Selatan. DPR berharap pemerintah dan penyelenggara dapat menjamin kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dan dapat mengantisipasi potensi kecurangan yang sering terjadi dalam pilkada. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Untuk melihat kesiapan pilkada serentak tahun 2017, Komisi 2 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Komisi 2 DPR RI Zainuddin Amali menilai sejauh ini KPU, Bawaslu, dan lembaga penyelenggara pilkada di Kabupaten Barito Kuala sudah siap untuk menyelenggarakan pilkada serentak 2017. Zainuddin Amali menjelaskan, terkait keamanan dan pengamanan yang menjadi fokus dan tantangan utama, Komisi 2 DPR RI berharap pihak Kepolisian Republik Indonesia semaksimal mungkin mengamankan pesta demokrasi serentak tersebut. Sekarang ini di Kalimantan Selatan hanya ada 2 kabupaten yang melaksanakan pilkada, sehingga memungkinkan kalau ada butuh tambahan personil bisa segera digeser dari tempat lain, dari polres-polres terdekat. Nah, dengan demikian maka bisa diyakinkan bahwa persiapan dan pelaksanaan pilkada ini insya Allah akan berlangsung dengan aman dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan di sini. Anggota Komisi 2 DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi adanya program warung pemilu yang digagas oleh KPU di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dimaksudkan agar di tengah-tengah pesta demokrasi ini dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang sering terjadi. Dengan adanya warung pemilu, ini sangat menjunjung tinggi kearifan lokal. Bagaimana tidak di tengah semangat kita untuk memastikan demokrasi sehat, teman-teman KPU masih kreatif, masih menghasilkan cara-cara, masih menghasilkan kegiatan dan giat-giat yang lebih efektif tentunya sesuai dengan kearifan lokal. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, Winnie, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Legislasi DPR RI menegaskan salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional prioritas yang cukup strategis adalah revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, mengingat undang-undang ini berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka sosialisasi Program Legislasi Nasional atau Prolegnas, Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2017. Anggota Balik DPR RI, Muhammad Misbakun, mengungkapkan, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki sumber daya alam yang berlimpah, di antaranya nikel. Menurut Misbakun, rancangan Undang-Undang Minerba sangat krusial dan mendesak untuk dibahas, karena diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Misbakun menambahkan, selain revisi Undang-Undang Minerba, ada 49 rancangan undang-undang yang menjadi prioritas prolegnas Balik DPR RI. Di antaranya, rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, yang sangat strategis untuk kepentingan rakyat. Pemerintah daerah, kemudian DPRD daerah tentang prolegnas prioritas kita tahun 2017. Apa-apa saja yang menjadi prioritas bagi Badan Legislasi DPR dalam 2017 dan undang-undang apa saja. Ini kita harapkan dengan adanya sosialisasi ke seluruh Indonesia, tim yang lain ke Kalimantan Timur dan kita ke Sulawesi Tenggara, maka mereka tahu bahwa apa saja yang akan dijadikan prioritas pada. Anggota Badan Legislasi DPR RI Rufinus Hotmaulana Utauruk menyebut, kunjungan kerja spesifik ke Sultra untuk memperoleh informasi dan data-data yang akurat terkait beberapa rancangan undang-undang prioritas yang tengah dibahas oleh Balik DPR RI. Rufinus menyebut, produk legislasi yang dihasilkan DPR RI bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi. Jadi kan dari tambang itu kan ada ketentuan penerimaan yang berkaitan dengan itu ada perubahan-perubahan yang signifikan yang berkaitan dengan masalah pertambangan. Nah, terus masalah ketenaga kerjaan dan masalah di sini juga terjadi beberapa kekerasan seksual. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlemen kita tutup dengan informasi dari seluruh umat Nasrani yang berada di MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia. Baik anggota Dewan maupun pegawai Kesekretariatan Jenderal berharap
Pimpinan ketiga lembaga negara tersebut mendukung pendirian rumah ibadah selain masjid di Kompleks Parlemen Indonesia. Kita saksikan informasi selengkapnya. MPR, DPR, dan DPD RI menggelar perayaan bersama Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 di lapangan Kompleks Parlemen, dihadiri Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD RI. Turut hadir pada acara tersebut Ketua OJK, Panglima TNI, dan Kapolri, serta beberapa tokoh nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI yang menjadi Ketua Panitia, Marwa Arar Sirait, mengatakan, melalui perayaan Natal ini, umat Nasrani di Parlemen Indonesia berbagi kebahagiaan dengan para pedagang kaki lima untuk menyediakan makanan bagi seluruh tamu. Terkait keinginan pendirian gereja, wihara, dan pura, menurut Marwa Arar, Parlemen sebagai rumah rakyat sepatutnya memiliki rumah ibadah bagi berbagai agama. Marwa Arar menegaskan, untuk mewujudkan keinginan tersebut, pihaknya siap mengikuti aturan dan persyaratan yang berlaku. Karena waktu itu kita sudah silaturahmi dengan Ketua DPR ya, kalau bisa ada pura, ada vihara, gereja di tempat ini, kecil saja, tapi bisa tempat beribadah bersama-sama. Saya pikir itu sebagai potret ya, bahwa kita rumah rakyat ini, DPR, tempat rakyat, ini juga bisa menunjukkan pluralisme itu dengan nyata. Sekretaris Panitia Perayaan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, Aryo Joyo Hadikusumo mengaku senang dengan diadakannya perayaan Natal bersama Parlemen. Terkait keinginan pendirian 3 rumah ibadah lagi, menurut Aryo, pihaknya akan memastikan lokasinya tidak bertabrakan dengan master plan komplek Parlemen modern. Pimpinan sangat mendukung, tetapi tentu saja mereka menginginkan agar sesuai dengan master plan untuk pembenahan kawasan Parlemen itu terpadu. Sehingga ini menjadi bagian yang alamiah, bagian yang sudah semestinya ada di kawasan Kompleks Parlemen ini. Jadi mereka juga membantu menuntun kami untuk memastikan semua izinnya itu terpenuhi. Menanggapi keinginan pendirian rumah ibadah lainnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, pimpinan MPR, DPR, dan DPD akan membahas lebih lanjut rencana tersebut. Ini memang beragam, oleh karena itu harus saling menghargai, saling menghormati. Ya. Kita punya hak yang sama. Sudah disepakati 71 tahun yang lalu. Ya, siapa saja, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, di Republik ini haknya sama, boleh jadi apa, ya, saling mencintai. Nuki Tampu Bolon dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Bisa demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.